Shalom, Rohim Habaim. Selamat datang di Yuteo Channel. Masih dalam kelas belajar bahasa Ibrani Alkitab. Ani Edward Hanok. Kali ini kita akan mempelajari tentang aksen, atau tepatnya tanda-tanda aksen. Perhatikan Ayub pasal 37 ayat 11 berikut ini. Sebagai sebuah pengantar untuk kita masuk di dalam pelajaran tentang aksen. Pada ayat ini saya mengidentifikasi beberapa tanda-tanda aksen yang saya berikan tanda kotak sebagaimana tampak berikut ini. Ini memang sebagian dari tanda-tanda aksen yang akan kita pelajari. Tetapi walaupun saya identifikasi di sini ada beberapa tanda aksen, juga tidak semua kita akan pelajari di dalam pelajaran hari ini tentang tanda-tanda aksen. Saya hanya selektif terhadap beberapa tanda aksen saja, meskipun ini juga cukup penting untuk studi perjanjian lama atau studi Alkitab Ibrani. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pada awalnya kita sudah belajar tentang tanda-tanda vokal, kemudian kita juga sudah belajar tentang dages, tentang schwa. Nah, sebenarnya tanda-tanda aksen ini juga diciptakan oleh para masoret untuk kepentingan pembacaan teks Ibrani di sinagoga. Tanda-tanda aksen ini pada dasarnya berfungsi sebagai sebuah tanda not, ibaratnya ya, sebuah tanda not pada sebuah lagu. Bagi kita tanda-tanda aksen, tadi saya katakan tidak semua akan dipelajari di sini. Saya hanya memilih yang signifikan saja. Ini akan memudahkan kita untuk menentukan, ya bisa dikatakan begitu, intonasi atau penekanan pada saat kita membaca teks Ibrani. Jadi membaca teks Ibrani juga tidak datar-datar saja begitu. Tanda-tanda aksen ini sebenarnya akan dibagi ke dalam dua sistem besar. Nah, kurang lebih ada 21 kitab yang menganut sistem ini. Sistem prosa dan sistem puisi. Meskipun sama bentuknya sebagaimana saya tunjukkan tadi adalah bagian dari kitab Ayub dan tentu berada dalam kitab puisi atau sastra hikmat, tetapi tanda-tanda itu juga akan muncul sama di dalam bentuk prosa atau teks-teks yang sebenarnya tampil bisa dikatakan adalah teks narasi. Tanda-tanda tersebut akan menandakan adanya pemisahan atau disjunktif, memisahkan sebuah kata atau frase, sebagaimana tanda-tanda yang bisa kita pelajari dalam sistem Latin. Ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan juga tanda-tanda tersebut bisa berfungsi sebagai sebuah penggabungan konjungtif, menggabungkan beberapa kata dengan kata-kata lainnya. Nah, cukup detail terkait dengan tanda aksen ini bisa dipelajari di dalam buku tata bahasa Ibrani. Jadi pelajari buku tata bahasa Ibrani yang standar ya, jangan yang tidak standar. Kemudian sebagai informasi juga bahwa tanda aksen disjunktif jauh lebih tua, lebih dahulu muncul dibanding tanda-tanda aksen konjungtif. Nah, kita akan coba lihat satu persatu. Garis bawahi bahwa apa yang saya katakan tadi, saya hanya memilih beberapa bagian saja yang saya anggap signifikan. Mungkin di lain kesempatan akan kita coba bahas detail, tetapi sesudah bahasa Ibrani sudah mungkin masuk pada kata kerja atau apa, kita akan coba sisipkan pelajaran tentang tanda-tanda aksen ini lebih detail. Kita mulai dengan mapik ya. Nah, mapik itu adalah sebuah tanda titik yang berada di tengah konsonan.
Nah, lihat Rut 1 ayat 18 berikut ini. Saya sengaja menampilkan bagian-bagian dari Alkitab Ibrani supaya membuat Anda lebih familiar dengan teks Ibrani daripada potongan-potongan kata ya. Ini adalah pilihan yang saya ambil supaya Anda juga tidak kagok, tidak ya menjadi asing dengan teks itu ketika dimunculkan secara keseluruhan. Nah, tanda mapik adalah tanda titik yang diberikan pada satu konsonan saja, yaitu konsonan he. Nah, dilihat sini saya memberikan warna kuning, kemudian juga memberikan tanda persegi sebagai identifikasi terhadap tanda mapik itu. Jadi dia hanya muncul pada konsonan he, tidak akan ditemukan pada konsonan lain. Artinya ini berbeda dengan dages, dages forte dan dages lene. Ya, dages forte, dages lene itu hanya menempati konsonan-konsonan termasuk begat kepat ya. Begat kepat hanya 6 konsonan, dages forte semua konsonan termasuk begat kepat kecuali konsonan guttural. Nah, tanda mapik yang saya sebutkan di sini berada di tengah konsonan he yang juga harus dilihat dia berada di akhir kata, bukan di awal kata ataupun di tengah kata, di akhir kata. Artinya, mapik tersebut menunjukkan bahwa he atau konsonan he bukan bagian dari vokal panjang sejarah. Ingat ya, kita kan sudah pelajari tentang vokal panjang sejarah, misalnya seriot, hirekiot, holem vau, kemudian surek, kemudian kametse. Nah, ini kalau ada mapik, ada tanda titik di tengah he, itu mapik berarti dia akan ditransliterasi h. Ya, dalam hukum transliterasi dia akan dimunculkan transliterasi h itu. Jadi bukan vokal panjang. Atau kalau kametse itu kan berarti kehilangan fungsinya sebagai vokal, sebagai konsonan maksud saya. Kemudian tanda mapik ini akan menunjuk pada akhiran orang ketiga feminin tunggal ya, akhiran orang ketiga feminin tunggal, nya ya. Jadi nya yang menunjuk pada feminin ya, bukan pada maskulin. Dalam transliterasi harus diingat jangan sampai tidak ditulis, karena hukum transliterasi ketika muncul tanda mapik harus ditransliterasikan dengan konsonan H. Nah, perhatikan di sini mapik dan tanpa mapik, lalu artinya. Di sini ada kata arsa. Arsa tanahnya. Nya di sini menunjuk pada feminin. Lalu ada arsa. Arsa itu merupakan sebuah direction ya, sebuah arah kemana. Lalu susah. Lihat di dalam kata susah itu di akhir ada tanda mapik, itu kudanya, milik dari mungkin seorang ibu atau seorang gadis dan seterusnya, atau ratu dan seterusnya. Kemudian di bawah ada susah. Ya, susah itu berarti seekor kuda betina. Ya, sus itu kuda jantan, tapi untuk mengidentifikasi kuda betina akan muncul susah dengan akhiran kametse di belakang. Yang kedua ada tanda makef. Tanda makef ini bagaimana rupanya? Itu adalah sebuah tanda garis yang tepat berada di sebelah kiri sebuah kata. Nah, lihat ini ada tanda kuning yang saya berikan di sini. Ini adalah makef. Oke? Nah, kita bertanya kira-kira fungsi makef itu apa? Tentu menghubungkan beberapa kata menjadi satu dalam bunyi. Jadi pengucapannya tidak dibaca kata per kata by words, tetapi dalam beberapa kata yang muncul tanda makef itu kemudian akan dibaca secara cepat, dan bunyinya sebenarnya ini menunjukkan bahwa nanti aksen itu berada di akhir dari penggabungan beberapa kata itu. Itu yang saya maksud di sini, menggeser aksen ke suku kata terakhir.
Nah, perhatikan di sini ada kata anak Israel atau Bnei Yisrael. Bnei Yisrael. Jadi dibaca Bnei Yisrael. Bnei Yisrael. Jadi satu bukan Bnei Yisrael tetapi Bnei Yisrael. Bnei Yisrael. Kemudian sangat banyak, misalnya ada dua kata at meot. Dua kata ini kalau ada tanda makef di situ akan dibaca cepat menjadi at meot. At meot. Bukan dibaca parsial terpenggal ya, at meot, tetapi at meot itu dibaca cepat. Lalu semua milik kepunyaannya ada di bawah itu. Ada kata et hakol asher lo, et hakol asher lo, et hakol asher lo, et hakol asher lo. Jadi teknisnya sebenarnya menunjuk pada aksentuasi. Aksennya itu berada di akhir suku kata. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 misalnya pada contoh terakhir itu akan dihitung satu kata, satu penggabungan. Ya, walaupun terlihat 4 kata tetapi secara teknis itu akan diperhitungkan satu, dan karena itu aksennya tidak berada pada kata et, pada hakol, asyer, tetapi berada di paling belakang yaitu lo. Yang berikutnya kita akan melihat tanda yang ini, ole vioret. Ole vioret. Nah, ole vioret ini ada dua tanda yang muncul seperti ini, ya. Dan masih di dalam satu kata. Sebenarnya ole vioret ini hanya muncul dalam sistem puisi, tidak muncul di dalam prosa. Artinya jarang sekali, bahkan nyaris tidak bisa ditemukan. Dia hanya ada di teks atau di dalam kitab-kitab puisi atau sastra hikmat. Perhatikan Mazmur 1 ayat 1, saya kutip berikut ini ya. Pada kata resaim itu, lihat di situ ada tanda itu yang pertama. Kemudian ini adalah ole vioret ya. Lalu ada tanda yang kedua di situ. Nah, ole vioret ini, kalau kita lihat secara teknis, tadi saya katakan muncul hanya pada sistem puisi, pada teks puisi. Dan ini juga akan muncul pada perubahan bentuk kata kerja. Jadi siap-siap nanti kalau kita belajar kata kerja, tanda ini juga akan muncul. Ya, tanda khususnya tanda aksentuasi yang di atas itu akan muncul di bentuk infleksi kata kerja. Juga tanda tersebut muncul pada suku kata pertama, sedangkan tanda yang paling bawah itu biasanya dia akan diletakkan sesudah tanda yang pertama itu muncul. Ya. Namun ada juga tanda yang pertama itu hanya muncul sendiri tanpa ada tanda kedua. Nah, misalnya pada bagian ini ya. Ini tidak ada pada kata alpalge ini tidak ada tanda lain yang tanda kedua itu muncul. Tuh. Nah, ini hanya muncul di tanda aksen pada jenis teks puisi. Berikutnya adalah tanda metek. Ya, tanda metek. Seperti apa tanda metek? Dia adalah sebuah garis kecil yang berada di bawah konsonan. Ya, kita lihat juga tanda metek ini di teks Rut 1 ayat 5. Nah, lihat di sini ada saya berikan identifikasi dengan tanda kotak. Fungsi metek apa sebenarnya? Secara teknis pembaca harus mengambil istirahat sejenak. Jadi ketika menjumpai tanda metek, dia harus istirahat sejenak. Ya, tidak lama, ya. Semacam mengambil nafas sejenak lalu melanjutkan lagi. Oke, kemudian kehadiran metek selalu mesti diidentifikasi. Ya, kalau dia berada setelah vokal atau di depan tanda swa, maka tanda metek tersebut akan menandakan bahwa tanda tersebut akan dibunyikan. Ya. Dalam pengucapannya. Maksudnya adalah tanda
tanda swa ya. Tanda swa tersebut akan dibunyikan dalam pengucapannya. Ya, tanda swa tentu akan diucapkan cepat ya. Epepet gitu. Nah, nanti juga bisa dilihat pada tanda rafe. Kemudian dari meteh ini kita bisa membedakan tanda vokal kamets dan kamets hatuf, A panjang dan O pendek. Artinya ini akan membantu Anda ketika melihat ada tanda meteh misalnya pada atau di samping sebelah kiri vokal kamets, tanda kamets, maka itu berarti menunjukkan perbedaan dan vokal tersebut adalah vokal kamets. Perhatikan contoh berikut ini. Oke. Nah, ini di sini ada kata, ya ada kamets, kemudian ada tanda meteh di samping. Apakah ini adalah kamets hatuf atau kamets? Bisa saja dibaca hokma atau bisa saja dibaca hakema. Tetapi sebenarnya dengan kehadiran tanda meteh, maka ini dibaca A panjang. Hakema. Ya, hakema. Kalau O kan hokma. Tapi kalau A itu swa, di situ diucapkan epepet. Hakma. Hakma. Oke. Yang berikut adalah siluh dan soh pasuk. Siluh dan soh pasuk. Nah, ini adalah dua tanda yang tak bisa dipisah tetapi memang berada di kata paling akhir, ya. Karena jangan sampai bingung ya, tanda meteh dan juga tanda siluh itu hampir sama. Bagaimana mengidentifikasinya juga muncul di bawah konsonan. Tetapi harus diingat bahwa kalau tanda siluh itu selalu berada di akhir kata, pada akhir kalimat. Ingat, akhir kata di akhir kalimat. Bukan di tengah kata, di tengah kalimat. Tapi di akhir kata, di akhir kalimat. Nah, perhatikan root 1 ayat 5. Saya kembali lagi dengan root 1 ayat 5. Di bagian akhir, saya memberikan identifikasi di sana. Ada tanda siluk, lalu ada tanda soh pasuk. Oke? Siluh dan soh pasuk. Nah, kalau kita lihat pada kata Haisa itu ada di sana juga tanda seperti tanda siluk, tapi sebenarnya itu adalah tanda metek ya, jadi mesti istirahat sejenak. Ya. Dan dia berada di tengah, bukan di akhir kalimat, di tengah kalimat, maka itu tidak bisa disebut sebagai tanda siluh, tetapi metek. Jadi semua yang muncul seperti siluh atau muncul seperti meteh, bila berada di tengah kata, maka tanda garis tegak lurus kecil yang berada di bawah vokal atau di bawah konsonan itu adalah meteh bila dia ada di tengah. Tapi bila dia di akhir, itu adalah siluh. Dan tanda siluh itu sebenarnya akan menunjukkan kepada kita bahwa dia atau kalimat tersebut akan segera berakhir. Jadi sesudah berada di akhir kata, kalimat itu akan ditandai dengan siluh dan pada bagian akhir benar-benar diakhiri dengan soh pasuk atau titik, tanda titik ya. Jadi urutan yang terlihat di dalam kalimat adalah sebagai berikut. Siluh mendahului soh pasuk. Ya, contohnya berikut ini ya. Nah, itu dia. Jadi pada kata meot itu adalah kata yang ada di akhir dari kalimat ini. Maka intonasinya pun akan berubah menjadi meot, bukan meot, meot. Jadi menuju kepada sebuah tanda titik. Oke, yang berikut adalah atna. Atna. Ya, dibaca atna. Atna dia akan muncul seperti ini. Persis di bawah konsonan atau di samping vokal ya, di bawah konsonan. Lagi-lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat atna dalam root 1 ayat 5. Nah, saya memberikan identifikasi di sana ya, tanda kotak itu. Nah, sebenarnya ada dua tanda stop atau tanda berhenti yang signifikan di dalam
bahasa Ibrani. Pertama adalah yang paling besar itu adalah siluk atna, siluk sof pasuk, siluk sof pasuk, dan yang kedua adalah atna. Ya, dan di atas sudah disebutkan siluk sof pasuk itu berarti menunjukkan akhir dari sebuah kalimat. Sedangkan atna ini sebenarnya ya bisa juga berfungsi sebagai tanda koma, tetapi sebenarnya pada fungsi atna itu akan menunjukkan bahwa kalimat ini memiliki dua bagian yang logis, yang bisa dibagi dua. Jadi dalam Rut 1 ayat 5 ini, bagian pertama itu sampai pada kata yang punya tanda atna itu. Lalu bagian kedua disambung lagi, itu berakhir dengan siluh dan sof pasuk. Jadi ini adalah dua bagian di dalam satu kalimat yang bisa dibagi secara logis. Itu tanda siluh dan sof pasuk serta tanda atna. Oke? Nah, ini penting ya, penting tentu bagi kita untuk belajar tentang tanda-tanda teknis ya, seperti tanda-tanda aksen. Nah, sekarang kita lihat rafe. Oh, ini sudah muncul pertama nih. Kita lihat di sini ada tanda rafe ini. Oke, di atas ini ada tanda tersebut. Ini sebenarnya saya kutip dari Zakaria 5 ayat 11. Muncul lebih awal ya. Dan dia berada di atas sebuah konsonan, tanda garis datar. Ini bukan tanda makef yang di sebelahnya ya. Makef itu persis di apa ya, sejajar dengan konsonan, tetapi ini di atas konsonan. Oke. Nah, sebenarnya tanda rafe ini akan menandakan bahwa sebuah konsonan tidak menerima dages forte dan dages lene maupun mapik. Jadi pembacaannya pun cukup apa ya? Ya kalau kita membaca misalnya dages lene itu kan dengan bunyi yang berbeda. Kemudian karena alasan teknis, tanda rafe ini jarang sekali muncul di dalam teks Ibrani. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah pengganti bahwa tanda rafe ini menunjukkan bahwa sebuah konsonan tidak menerima dages forte atau tidak menerima dages lene dan juga tidak menerima mapik. Ya. Oke. Sekarang kita coba lihat beberapa latihan ya. Di sini ada Maleakhi 2 ayat 3 sampai 4, kemudian Mazmur 3 ayat 3. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Ya, silakan diidentifikasi tanda-tanda aksen yang sudah dipelajari di atas. Yang signifikan saja ya, kita tidak membahas yang cukup detail pada sistem prosa ataupun sistem puisi. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang aksen. Lehitraut, selamat belajar.